Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Karnain Mamonto Official Channel. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kapan permutasi itu digunakan dan kapan kombinasi itu digunakan? Nah, untuk bisa mengenali itu, kita akan bahas dulu mulai dari permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi itu pada dasarnya merupakan penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, dengan melihat definisi ini, maka permutasi itu urutan diperhatikan. Yang kata lain, sebuah permutasi K dari N objek tersebut merupakan sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Kita lihat misalnya ada dua bentuk. Pertama, jika pengulangan tidak diperkenankan dan jika pengulangan diperkenankan. Nah, jika pengulangan tidak diperkenankan, maka berlaku permutasi K dari N objek berbeda itu sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik N kurang K kurang 1. Nah, di sini terlihat bahwa ini membentuk faktorial. Anda mungkin ingat faktorial, bahwa seperti 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang itu gitu. Nah, berarti kita sudah bisa menangkap bahwa permutasi itu digunakan ketika urutan diperhatikan, misalnya dalam pemilihan ketua kelas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas dari 10 orang. Nah, berarti ketika ketua terpilih, berarti untuk pemilihan pengurus berikutnya, apakah sekretaris atau wakil, yang diperhatikan tinggal 9 orang. Ya, 10 orang dari 10 orang ketua terpilih. Berarti yang kedua untuk pemilihan wakil atau sekretaris tinggal 9 orang. Ya, pilih 1 dari 9. Begitu seterusnya. Bendahara berarti 1 dari 8. Nah, gitu-gitu. Kita lanjutkan. Permutasi K dari N objek berbeda itu sama dengan N dalam kurung N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang K kurang 1. Ini kan berlaku konsep faktorial. Kalau kita lihat N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang K kurang 1 N kurang K faktorial. Nah, makanya karena di sini ada N kurang K faktorial, maka di sini juga dikali dengan N kurang K faktorial. Nah, kita tahu bahwa N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang K kurang 1 kali N kurang K faktorial ini sama dengan N faktorial, ya, sama dengan N faktorial. Maka kita peroleh permutasi K dari N objek berbeda itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, kita sering menjumpai beberapa bentuk penulisan permutasi. Ada yang ditulis seperti ini, seperti yang kita katakan sekarang. Ada yang biasa juga di literatur tertentu ditulis seperti ini, permutasi K dari N objek berbeda, K-nya di depan tapi di bawah, N-nya di depan bawah, K-nya belakang. Tetap ini sama, N faktorial per N kurang K faktorial. Ada juga sering ditulis P, N-nya di atas, K dari N objek berbeda sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, untuk di sini mungkin yang akan banyak kita gunakan ini. Kita akan banyak menggunakan ini. Ya, bukan tidak mungkin
yang ini juga kita gunakan, dan yang ini juga kita gunakan. Nanti kita lihat. Selanjutnya ada permutasi jika pengulangan diperkenankan. Kita lihat, kita hapus dulu. Nah, jika pengulangan diperkenankan maka berlaku P bintang permutasi P bintang K dari N objek berbeda sama dengan N kali N kali N kali N dan seterusnya sebanyak K faktor. Nah, biasa ditulis N pangkat K. Nah, jadi untuk K sama dengan N diperoleh P dalam N kali N atau N objek N permutasi N dari N objek berbeda sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Nah, N kurang N kan 0 faktorial, maka tersisa tinggal N faktorial. Maka dan P bintang N dari N objek berbeda, atau N biasa ditulis N, N sama dengan N pangkat N. Kita perhatikan contoh. Dari 10 mahasiswa akan dibentuk sebuah tim beranggotakan 4 orang berbeda, terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, nah ini tadi, dan 1 bendahara. Ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Ini. Lihat dari bentuknya berarti ini menggunakan permutasi. Karena jelas urutan diperhatikan. Nah, karena N sama dengan 10, K sama dengan 4, dan 4 orang dalam tim berbeda, maka banyaknya tim yang mungkin terbentuk adalah permutasi 4 dari 10 unsur 10 objek berbeda sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial. Nah, 10 faktorial 10 kurang 4 sama dengan 6, maka 10 faktorial per 6 faktorial. Nah, 10 maka hasilnya 10 faktorial kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial bagi 6. Makanya ini tidak diteruskan sampai di sini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 5040 cara. Nah, jadi ada 5040 cara. Nah, ada berapa, selanjutnya kita lihat, ada berapakah barisan binair 5 angka? Ini bisa diselesaikan, kita tahu kan binair itu 0 dan 1. Maka barisan binair dibentuk dari N sama dengan 2. Angka berbeda yaitu 0 dan 1. Nah, karena barisan binair 5 angka, maka dalam hal ini K sama dengan 5. Nah, selanjutnya karena angka-angka dalam barisan tersebut tidak harus berbeda, artinya boleh sama, maka banyaknya barisan binair yang dimaksud adalah ya, pengulangan diperkenankan, tidak harus berbeda, kan tidak ada penjelasan harus berbeda. Oleh karena itu yang digunakan adalah pengulangan diperkenankan, bisa 1-1 semua, bisa 0-0 semua misalnya. Maka berlaku P bintang 2,5 sama dengan 2 pangkat 5 ya, N pangkat K tadi. Kalau kita perhatikan P bintang permutasi bintang K dari N objek berbeda itu sama dengan N pangkat K. Nah, di sini kita lihat N-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 5, maka menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, selain permutasi, tadi permutasi merupakan permutasi linier. Nah, selain permutasi linier, ada juga dikenal permutasi siklik. Jika objek-objek dijajar melingkar pada satu lingkaran dan arah melingkarnya diperhatikan, misalnya searah jarum jam, maka permutasi demikian disebut permutasi siklik. Ya. Permutasi siklik biasa disimbolkan dengan PS. Berarti jadi jika PS
NK menyatakan banyaknya permutasi K siklik dari N objek berbeda, maka permutasi siklik N, K itu sama dengan PNK per K. Nah, sama dengan N faktorial per K kali N kurang K faktorial. Nah, permutasi siklik N, N sama dengan N kurang 1 faktorial ini untuk khusus N, N berlaku N kurang 1 faktorial. N unsur terhadap N objek berbeda. Jika permutasi siklik NK menyatakan banyak permutasi siklik dari N objek tanpa memperhatikan arah putaran, maka permutasi siklik itu bisa ditulis permutasi siklik NK sama dengan permutasi siklik NK per 2 sama dengan N faktorial per 2K kali N kurang K faktorial. Jadi ini yang berlaku ya untuk permutasi siklik tanpa memperhatikan arah putaran. Ya, kita lihat contoh, misalnya ini contoh penggunaan permutasi siklik. Dari 100 manik-manik berlabel 1, 2, 3, 30 akan dibuat sebuah kalung yang terdiri dari 25 manik-manik berbeda. Maka banyak kalung yang mungkin terbentuk adalah permutasi sikliknya PS bintang. PS bintang 30,25 ya. Berarti di sini N-nya 30, K-nya 25. Sama dengan berarti N faktorial per 2K N kurang K faktorial, berarti bisa ditulis 30 faktorial per 2 kali 25 kali 30 kurang 25 sama dengan 30 faktorial per 50 kali 120 sama dengan 30 faktorial per 600. Selanjutnya kita lihat kombinasi. Nah, kombinasi itu merupakan gabungan atau kombinasi merupakan cara menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Ya, jadi tadi kalau permutasi urutan diperhatikan, maka sebaliknya kombinasi urutan tidak diperhatikan. Nah, misalkan N dan K itu merupakan bilangan bulat non negatif dengan K kurang dari N. Ya, K kurang dari sama dengan N. Banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan itu adalah C N K sama dengan N faktorial per K faktorial kurang K faktorial kali N kurang K faktorial. Nah, sama seperti permutasi, dalam beberapa literatur ditulis N di bagian bawah NCK ya. Sama kombinasi K dari N objek berbeda, sama ini kombinasi K dari N objek berbeda ya. Sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Bisa juga ditulis kombinasi K dari N objek berbeda sama dengan N faktorial per K faktorial. Nah, yang pada kesempatan ini yang akan banyak kita gunakan ini ya. Tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan ini ya. Jadi sudah bisa dibedakan ya permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi tidak memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan diperhatikan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kita lihat soalnya, dari 10 mahasiswa akan dipilih 6 orang sebagai tim bola voli. Ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Nah, berbeda tadi dengan kepengurusan. Nah, kepengurusan urutan pasti diperhatikan. Nah, kalau pemilihan tim bola voli kan tidak memperhatikan urutan. Nah,
oleh karena itu ini merupakan persoalan yang terkait dengan persoalan kombinasi. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa N itu sama dengan 10, ini N. Kemudian K sama dengan 6. Maka banyaknya tim yang mungkin terbentuk itu sama dengan kombinasi atau C 10,6 sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial kali 10 kurang 6 faktorial sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 210. Ya, sama dengan 210. Nah, kalau ada yang bingung kenapa misalnya hasilnya 210, ini kan bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Ya, kita tahu bahwa 6 ya, ini misalnya 6 ini bagi dengan 6, 10 kita bagi dengan 2 maka sisa 5, 9 bagi dengan 3 sisa 3, 8 kita bagi dengan 4 sisa 2, 7 tetap saja, maka kita peroleh 5 kali 3 ya, kali 2 kali 7, 5 kali 3 15, 15 kali 2 30, 30 kali 7, 7 kali 0, 7 kali 3 1, 210 ya, jadi hasilnya 210. Nah, semoga bisa ya, ya. Jadi bisa ya, ya. Jadi itu yang membedakan permutasi dan kombinasi. Kita lihat soal yang lain. Ini sebuah kotak berisikan 5 bola merah dan 10 bola putih. Ada berapa cara mengambil 6 bola sedemikian hingga dari bola-bola yang terambil tersebut terdapat A. Tepat 2 bola merah, B. Paling banyak 2 bola merah, C. Bola merah. Nah, ini juga terkait dengan kombinasi. Ya. Dari 6 bola yang terambil terdapat 2 bola merah. 6 bola yang terambil terdapat 2 bola merah. Dan berarti 4 bola putih. Ya. Karena 6 berarti harus 4 bola putih. Syaratnya kan hanya 2 bola merah. Nah, sementara yang mau diambil adalah 6 ya. Ini kan 6 yang mau diambil. Nah, dengan demikian untuk mengambil 2 bola merah dari 5 bola merah, kita tahu bahwa bola merah itu ada 5, kemudian bola putih ada 10 ini ya. Maka untuk mengambil tepat 2 bola merah itu, 2 bola merah dari 5 bola merah, karena 5 bola merah maka berlaku kombinasi 2 dari 5 objek yang berbeda ya. Jadi C 5,2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tulis menjadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara yang sama.
ini kan kita bagi ya 1, 4, kemudian kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 berarti tinggal 2. 5 kali 2 sama dengan 10 cara ya. Kemudian kita lihat bagian B. Ini kita hapus dulu, tidak mengganggu. Kita lihat sekarang yang untuk mengambil 4 bola masih bagian A ya. Ya, karena bagian A itu 2 bola merah prasyarat, sedangkan yang diambil harus 6 bola. Ya, harus 6 bola. Tadi cara mengambil 2 bola merah sudah. Sekarang kita mengambil 4 bola putih. Ya, sisanya. Untuk mengambil 4 bola putih, kan bola putih secara keseluruhan adalah 10. Nah, 4 bola putih dari 10 bola putih yang ada dalam kotak. Kita menggunakan kombinasi C10 ya. Kombinasi 4 dari 10 objek berbeda ya. Maka ini sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial per 6 kali 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? 10 kurang 4 ya, seperti tadi. Nah, ini kan 10 faktorial. Di sini ada 6 faktorial, maka ini kita urai sampai 6. Kenapa? Supaya 6 nanti bisa dibagi dengan 6. Maka menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ya, ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Maka ini bisa kita tulis 10 bagi 2 itu kan sama dengan 5. Kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian ini kan habis tadi. Berarti yang tersisa tinggal 7. Ya, 5 kali 3 15. Berarti hasilnya adalah 210 sama. Hasilnya sama dengan 210. Ini kan sama. Oke, selanjutnya karena setiap mengambil 2 bola merah diikuti dengan pengambilan 4 bola putih, maka berdasarkan aturan perkalian banyaknya cara yang dimaksud adalah ya, kita menggunakan aturan perkalian kombinasi C5,2 dengan 10 4 ya, kombinasi 5 objek dari 2 objek dari 5 objek dan kombinasi 4 objek dari 10 objek. Nah, tadi kita peroleh bahwa kombinasi 52 itu kan 10, kombinasi 104 itu 210. Maka hasilnya sama dengan 2100 ya. Oke, kita lanjutkan bagian B. Untuk memperoleh paling banyak 2 bola. Ingat, bagian B kita cek paling banyak 2 bola merah. Paling banyak 2 bola merah, paling banyak berarti tidak boleh lebih ya. Dari 6 bola yang diambil dari kotak ya. Berarti di sini terdapat 3 kemungkinan, 2 bola merah dan 4 bola putih, atau ya kan di sini tidak boleh lebih. Paling banyak 2 bola merah berarti boleh kurang. Berarti berapa kemungkinan pertama 2 bola merah dan 4 bola putih, atau kemungkinan kedua 1 bola merah dan 5 bola putih, atau kemungkinan ketiga 0 bola merah 6 bola putih. Nah, berdasarkan aturan perkalian untuk mengambil 2 bola merah dan 4 bola putih itu kita menggunakan kombinasi C52 tadi sudah kita peroleh dengan kombinasi 10 4. Maka kita hasilkan ini 10 kali 210 sama dengan 2100 cara.
Kemudian untuk 1 bola merah dan 5 bola putih. Ya, ini untuk 1 bola merah dan 5 bola putih. Caranya juga sama. C1, C51, ini C10, 5. Karena 5 bola putih, 1 saja bola merah. Kita peroleh kombinasi 51 itu 5, kombinasi 10, 5, 252 dengan cara yang sudah tadi kita bahas di atas. Maka terdapat 1260 cara untuk memilih 1 bola merah dan 5 bola putih. Kita lihat untuk bola putih semua, 0 bola merah. Nah, ini berlaku C atau kombinasi 10,6 sama dengan 210 cara. Nah, dari aturan ini diperoleh banyak yang dimaksud adalah ini. Kita menggunakan aturan penambahan atau aturan penjumlahan. 2100 1260 plus 210 sama dengan 3570. Oke? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Oke, kita lanjut ke bagian C. Ya, terdapat bola merah, artinya dari bola yang diambil terdapat minimal 1 bola merah. Jadi bagian C kan pengambilan 6 bola itu terdapat bola merah. Nah, berarti dari bola yang diambil terdapat minimal 1 bola merah. Ini berarti banyaknya bola merah yang terambil mungkin 1, mungkin 2, 3, 4 atau 5. Sama seperti menjawab bagian B tadi, kita menggunakan aturan perkalian dan aturan penambahan. Banyaknya cara yang dimaksud adalah ini. Ya, banyaknya cara yang dimaksud ini pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 karena ada 6 tadi, kali 1, 2, 3, 4. Ya. Maka diperoleh kombinasi 51 itu hasilnya 5. Kombinasi 52 itu, kombinasi 10, 5 itu hasilnya 25. Kombinasi 52 itu hasilnya 10. Kombinasi 10, 4 itu hasilnya 120. Kombinasi 53 itu hasilnya 5. Kombinasi 10, 3, 45, gitu seterusnya. Ya. Ini berarti ini dengan ini dengan ini dengan ini. Tapi ada satu yang tergantung. Nah, kita sesuaikan saja. Oke. Hasilnya adalah 1260 plus 1200 plus 225 plus 10 sama dengan 2095. Kita lihat soal yang lain. Ada berapa barisan biner 7 angka memuat angka 1 tepat 4 buah. Nah, ini kita selesaikan. Kita perhatikan beberapa contoh barisan biner 7 angka yang dimaksud. Ini barisan biner. Yang biner kan 1, 0. Ini pertama, kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga, dan lain-lain. Nah, kita pikirkan 7 posisi dalam satu barisan, satu baris untuk meletakkan angka 0 dan 1. Ya. Maka setiap dipilih 4 posisi dari 7 posisi, meletakkan angka 1 di posisi tersebut dan angka-angka 0 di posisi yang lain, akan diperoleh sebuah barisan biner 7 angka yang memuat 1 tepat 4. Jadi banyaknya cara barisan biner yang dimaksud sama dengan banyak cara memilih 4 posisi dari 7 posisi, sama dengan memilih 4 posisi dari 7 posisi untuk meletakkan angka 1. Nah, dengan demikian
sudah bisa kita tentukan bahwa ini merupakan kombinasi dari 4 terhadap 7 objek berbeda. Itu sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial, kemudian 7 faktorial per 4 faktorial kali 7 kurang 4 faktorial. Nah, ini menjadi 7 faktorial per 4 faktorial, kemudian 3 faktorial. Nah, dan seterusnya, maka diperoleh nilai sama dengan 35. Ya. Ayo kita lihat lagi, apa masih ada soal? Nah, ini bisa juga berarti 3 posisi dari 7 posisi. Ya. Selanjutnya akan dipilih bilangan berbeda dari 1, 2, 3 sampai 11. Ya. Ini banyaknya cara memilihnya adalah, nah ini soal lain lagi. Dipilih 5 bilangan berbeda dari 1, 2, 3 sampai 11. Berarti ini ada 11 bilangannya. Berarti N-nya sama dengan 11. Ya. Yang demikian, karena susunannya juga tidak diperhatikan, maka digunakan kombinasi. Nah, ini tadi N-nya itu pasti 11 karena ini berurutan. Nah, maka yang dipilihkan 5 bilangan. Yang dipilih 5 bilangan, maka berlaku kombinasi 11,5. C kombinasi 11 dengan 5 dari 11 objek. Ini bisa diselesaikan sebagaimana biasanya tadi. Ya, kita sudah bahas tadi. Ini kan habis 5 faktorial itu kan masih bisa diurai lagi. Ya, masih bisa diurai. Ini 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini kan bisa 10 bagi 5 2, 9 bagi 3 berarti 2 3, kemudian 8 bagi 4 2, yang tersisa tinggal 7. Berarti ada 11 2 3 7. Maka hasilnya adalah 46 cara. Ya, diperoleh 46 cara. Kita lihat lagi. Sini ada 5 orang mahasiswa PPL ditempatkan pada 3 kantor yang berbeda. 2 orang di kantor pertama, 2 orang di kantor kedua, dan 1 orang di kantor ketiga. Maka banyaknya cara menempatkan ke 5 orang mahasiswa tersebut adalah, nah, bisa diselesaikan dengan 2 cara. Cara pertama ini aturan perkalian, kemudian ini cari kombinasinya, kemudian dikali, ya. Atau maka diperoleh sama dengan 30, ya, peroleh 30. Kemudian cara kedua menggunakan unsur permutasi yang sama. Intinya kita peroleh 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1. Ya. Terus kita lihat lagi. Masih ada soal. Kita bahas saja ya. Ya.
Sebuah kantong berisi 15 bola merah, 12 bola biru, dan 3 bola hijau. Diambil sebuah bola secara acak sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Nah, peluang bola yang terambil merah pada pengambilan, nah ini sudah dikaitkan dengan peluang. Maka ini bisa diselesaikan dengan cara 15 bola, 15 bola merah, 12 bola biru, berarti ini 15 ya, 3 bola hijau, 12 tambah 3, 15, 15, 30, berarti betul. Diambil sebuah bola secara acak sebanyak 2 kali tanpa pengembalian ya, sebanyak 2 kali, berarti peluang bola terambil merah ya, berarti karena ini 30, di sini 29. Maka hasilnya sama dengan 3/58. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita bertemu kembali dalam tayangan selanjutnya, insyaallah. Lain topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.